Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Safira Putri Ayu, NIM 2137048. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah saya, yaitu tentang teknik digital. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang pembahasan, yaitu 2.1 sistem bilangan. A. Sejarah bilangan dan angka. Kemampuan menghitung adalah kemampuan yang hanya dimiliki makhluk hidup yang bernama manusia. Karena manusia memiliki susunan otak yang paling sempurna, yang membuat menjadi cerdas. Alat bantu hitung atau kalkulator diciptakan manusia untuk membantu dirinya dalam memecahkan persoalan perhitungan yang mereka hadapi. Manusia-manusia primitif yang hidup beradab-adab yang lalu bertanya sudah mengenal hitungan. Mereka telah mengenal matematika walaupun sederhana. Jari jemari tangan adalah alat hitung pertama yang sudah mereka kenal. Tapi tentu karena alat masih sederhana dan terbatas, hanya pada bilangan 10 dan 20. Sejarah mencatat bahwa pertama kali manusia menciptakan alat hitung dengan menggunakan batu-batu kerikil yang ditaruh Sejarah mencatat bahwa pertama kali manusia menciptakan alat hitung dengan menggunakan batu-batu kerikil yang ditaruh di lengkungan tanah, atau dengan tali temali disimpul-simpul pada tiap helainya, atau juga potongan ranting pohon. Kemudian bangsa Cina menciptakan alat hitung Sipihua, yaitu alat hitung yang asal mulanya berupa batu kerikil. Penemuan Sipihua yang sangat sederhana, baik wujudnya maupun penggunaannya, ternyata sangat membantu manusia dalam memecahkan soal hitungan. Berikut ini adalah contoh gambar Sipihua. Alat hitung membantu perkembangan ilmu hitung atau aritmatik dan ilmu bangun atau geometri. Dua ilmu tersebut merupakan dasar utama dari matematika. Tanpa kedua ilmu tersebut, sulitlah perbedaan manusia berkembang. Peradaban manusia adalah hasil dari matematika. Matematika adalah sumber dari semua peradaban. Manusia membangun gedung yang tinggi, memerlukan pesawat luar angkasa, menciptakan komputer dan lain-lainnya. Bahasa Inca yang dikenal di Peru atau Amerika Selatan lalu juga telah mengenal alat hitung yang disebut quipus, berupa tali simpul. Tipe simpul mempunyai nilai angka tertentu. Mereka menghitung menggunakan biji-biji jagung, kemudian dipindahkan ke quipus. Berikut adalah contoh tali hitung. Kemudian bahasa Cina mengembangkan alat hitung yang disebut siopa. Siopa adalah hasil perkembangan dari batu-batu kerikil yang sebelumnya diletakkan di tanah. Siopa menggunakan batu kerikil atau biji yang ditusuk dan direntangkan di kotak. Batu kerikil merupakan bilangan yang dinyatakan secara analog. Ini kemudian akan berkembang menjadi teori himpunan atau set teori. Bilangan yang ditanya dengan cara analog dinyatakan dengan cemera hitung jumlah benda, biji, kerikil, simpul pada tali atau ranting pohon misalnya. Selanjutnya B. B adalah sistem bilangan desimal. Pada sistem bilangan desimal, seperti telah kita ketahui bersama bahwa sistem ini berbasis 10 dan mempunyai 10 simbol, yaitu dari angka 0 hingga 9. Setiap tempat mempunyai nilai kelipatan dari 100, 101, 102, dan seterusnya. Penulis bilangan terbagi dalam beberapa tempat yang banyak tempat tergantung dari besarnya bilangan. Setiap tempat mempunyai besaran tertentu, yang harga masing-masing tempat secara urut dimulai dari kanan disebut satuan, ratusan, ribuan, dan lain-lain. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya, sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner atau duo yang berarti dua banyak dipakai untuk sinyal elektronik dan promosian data. Khususnya sistem biner untuk elektronik, yaitu bahwa sistem biner yang mempunyai dua simbol yang berbeda, sehingga pada sistem ini hanya dikenal dengan 0 dan angka 1. Contohnya seperti 10101.
1 adalah ke-5, 0 adalah ke-4, 1 ke-3, 0 ini ke-2, dan 1 ini pertama. Seperti gambar berikut. Selanjutnya D. Sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal atau oktal number system menggunakan 8 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sistem bilangan oktal menggunakan basis 8. Nilai tempat sistem bilangan oktal merupakan perpangkatan dari nilai 8 sampai berikut. Contohnya pada tabel berikut. Misalnya bilangan oktal 1, 2, 1, 3 di dalam sistem bilangan desimal bernilai 1 dikali 83 ditambah 2 dikali 82 ditambah 1 dikali 82 tambah 3 dikali 80 sama dengan 1 kali 512 ditambah 2 dikali 64 ditambah 1 dikali 8 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 512 ditambah 128 ditambah 8 ditambah 3 sama dengan 651, atau ditulis dengan notasi 12, 13, 8 sama dengan 65110. Selanjutnya yaitu E, sistem bilangan hexadesimal. Sistem bilangan hexadesimal atau hexadesimal number system menggunakan 16 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F, sehingga bilangan hexadesimal menggunakan basis 16. Sistem bilangan hexadesimal digunakan untuk alasan-alasan tertentu di beberapa komputer. Misalnya IBM System atau 360, data generasi Nova PDB sampai 11 DEC, Honeywell, beberapa komputer mini, dan beberapa komputer mikro. Sistem bilangan hexadesimal mengorganisasikan memori untuk ke dalam suatu byte yang terdiri 8 bit atau biner digital. 2.1 yaitu tentang konversi sistem bilangan. Sistem bilangan desimal secara mudah dapat dirubah dalam bentuk sistem bilangan yang lain. Ada banyak cara untuk melakukan konversi bilangan. Proses yang paling mudah dan sering digunakan untuk memindah bentuk bilangan adalah proses sisa. Tabel di bawah merupakan bilangan 0 sampai 22 basis 10 atau desimal dalam bentuk bilangan berbasis 2 atau biner, berbasis 8 atau oktal, dan berbasis 16 atau hexadesimal. Berikut adalah contoh tabelnya. Untuk merubah bilangan desimal ke bilangan yang berbasis lain, cukup membagi bilangan desimal dengan basis bilangan yang baru hingga basis. Selanjutnya 2.3 yaitu gerbang logika dasar dan aljabar BOL, yaitu suatu fungsi logika atau operasi logika adalah hubungan antara variabel biner pada masukan dan variabel biner pada keluaran dari suatu rangkaian digital yang mengikuti hukum aljabar BOL. Semua hubungan logika antara variabel-variabel biner dapat dijelaskan oleh 3 operasi logika berdasarkan, yaitu operasi NOT, operasi AND, operasi OR. Operasi-operasi tersebut dijelaskan dalam 3 bentuk, yaitu tabel kebenaran yang menunjukkan keadaan semua variabel masukan dan keluaran untuk setiap kemungkinan. Yang kedua, simbol rangkaian untuk menjelaskan rangkaian digital. Yang ketiga, persamaan fungsi. Selanjutnya A, tabel kebenaran. Tabel kebenaran atau truth table merupakan tabel menunjukkan pengaruh pemberian level logika pada input suatu rangkaian logika terhadap kepada level login outputnya. Contoh tabel kebenaran untuk rangkaian logika dengan input 1 dengan 1 input. Contoh tabel kebenaran untuk rangkaian logika dengan 1 input, 2 input, dan 3 input ditunjukkan pada tabel berikut ini. Kolom Y yang diisi sesuai dengan karakteristik rangkaian logikanya. Tabel C menunjukkan contoh tabel kebenaran rangkaian vektor bilangan prima 3 bit. B yaitu gerbang OR. Gerbang OR difungsikan sebagai gerbang logika yang memberikan keadaan logika 1 atau tinggi pada outputnya. Jika keadaan salah satu atau lebih inputnya logika 1 atau tinggi, tabel kebenaran untuk OR
2 input ditunjukkan pada tabel berikut ini. Persamaan logika atau ekspresi bahwa output gerbang OR dinyatakan dengan persamaan, yaitu Y sama dengan A tambah B atau Y sama dengan A OR B. Persamaan 1 kan simbol dan IC TLL transistor login yang menyediakan fungsi gerbang OR yakni seri 7432 disajikan pada gambar di bawah ini. Gerbang AND didefinisikan sebagai gerbang logika yang memberikan keadaan level logika 1 atau tinggi pada outputnya. Jika hanya semua keadaan inputnya berlevel logika 1 atau tinggi, tabel kebenaran gerbang AND2 di input ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Input, output. Input, output. Tabel kebenaran gerbang AND2 input persamaan logika untuk gerbang AND2 input adalah Y sama dengan A, B sama dengan Y, AB atau Y sama dengan A dan B. Persamaan 2 dan simbol serta susunan IC yang menyediakan fungsi AND ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Berikut adalah persamaan fungsi. A simbol gerbang AND dan B susunan pin IC 7408. Selanjutnya D, gerbang NOT. NOT merupakan gerbang logika yang memberikan keadaan level logika 1 atau tinggi pada outputnya. Jika keadaan inputnya berlevel logika 0 atau rendah atau sebaliknya, gerbang ini memberikan keadaan level logika 0 atau rendah pada outputnya. Jika keadaan inputnya terlevel 1 atau tinggi, persamaan logika gerbang NOT-nya adalah Y sama dengan NOT A atau Y sama dengan A. Persamaan 3, sedangkan tabel kebenaran simbol dan susunan pin IC di gerbang NOT adalah kayak tabel di bawah ini, yaitu input dan output. Jika inputnya A, maka outputnya Y. Jika inputnya 0, maka outputnya 1. Jika inputnya 1, maka outputnya 0. Selanjutnya gerbang NAND, yaitu merupakan kombinasi dua buah gerbang logika AND dan NOT. Masukkan dari 2 atau lebih variabel mulai dari A, B, dan seterusnya. Dan satu variabel keluaran Y. Variabel keluaran akan berlogika 0 hanya jika suatu masukannya dalam keadaan satu. Tabel kebenaran gerbang AND ditunjukkan pada tabel di bawah ini, yaitu tabel kebenaran AND. Selanjutnya yaitu gerbang NOR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dua buah gerbang logika OR dan NOT. Masukan terdiri dari 2 atau lebih variabel, mulai dari A, B, dan seterusnya, dan satuan variabel keluaran Y. Variabel keluaran akan berlogika 1 hanya jika semua masukan dalam keadaan 0. Tabel kebenaran gerbang NOR ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Berikut adalah tabel kebenaran NOR. A simbol gerbang NOR, B susunan IC nomor 74LS02. Selanjutnya G, gerbang XOR. Gerbang eksklusif atau OR biasanya disebut dengan XOR menghubungkan dua masukan variabel A dan B serta memiliki satu variabel keluaran Y. Tabel kebenaran gerbang XOR ditunjukkan pada tabel di bawah ini, yaitu tabel kebenaran yang A simbol gerbang XOR dan B susunan pin IC XOR 7486. H, gerbang XNOR. Gerbang eksklusif NOT OR biasanya disebut dengan XNOR, menghubungkan kedua masuk variabel A dan B beserta memiliki satu variabel keluaran Y. Tabel kebenaran gerbang XOR ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Berikut adalah tabelnya. Yang tabel kebenarannya dijelaskan yaitu A simbol gerbang XNOR, B susunan pin IC XNOR serinya 74266. Selanjutnya 2.4 yaitu rangkaian logika kombinasi. Rangkaian logika kombinasi merupakan rangkaian logika yang outputnya hanya tergantung pada kombinasi input-inputnya saja dan tidak tergantung pada keadaan output sebelumnya, atau rangkaian logika yang outputnya tidak bergantungan pada waktu.
Hukum-hukum aljabar Boolean terbagi menjadi 17. Yang pertama, X kali 0 sama dengan 0. Contohnya pada gambar di bawah ini. Yang kedua, X dikali 1 sama dengan X. Nomor 3 yaitu X dikali X sama dengan X. Dan seterusnya. Selanjutnya 2.5 yaitu rangkaian flip-flop. A. Rangkaian kombinatorial dan rangkaian sekuensial. Rangkaian digital dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan hubungan input dan output, yaitu satu rangkaian kombinatorial, yaitu rangkaian outputnya sudah saat hanya tergantung pada input pada satu itu. Kombinasi input yang sama akan selalu menghasilkan kombinasi output yang sama pula. Contohnya input rangkaian kombinasi atau output. 2. Rangkaian sekuensial, yaitu rangkaian outputnya tidak hanya tergantung pada input saat itu, tetapi juga tergantung pada ke dalam state dalam rangkaian tersebut atau pada ingatan memori. Dari rangkaian tersebut, pada dasarnya jenis rangkaian ini dapat dilihat sebagai rangkaian kombinatorial yang dianggap memori. Contohnya pada gambar berikut. Selanjutnya B. Flip-flop RS. Flip-flop adalah sirkuit elektronik yang memiliki dua arus stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Sebuah flip-flop merupakan multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada mula multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya mengubah situasi tingkat tegangan keluaran saat dipicu. Flip-flop mempunyai dua output atau keluaran yang salah satu outputnya merupakan komplen output yang lain. Keluaran flip-flop berupa tegangan rendah 0 atau tinggi 1 untuk mengubah suatu tegangan dari tinggi ke rendah atau sebaliknya. Rangkaian yang bersangkutan harus diref oleh suatu masukan yang disebut trigger sampai datang pemicu. Tegangan keluaran tetap rendah atau tinggi untuk selang waktu yang tak terbatas. Ada beberapa jenis flip-flop yang dibedakan berdasarkan perilakunya. Salah satunya adalah flip-flop RS. Flip-flop RS kadang disebut dengan flip-flop SC atau set square. Berikut adalah tabel kebenaran flip-flop RS. Tabel di atas meringkas kemungkinan masuk atau keluar bagian flip-flop RS atau reset set, yang itu terbagi jadi 4. Yang pertama, kondisi masuknya yang pertama adalah RS sama dengan 0 dikurang 0. Ini berarti tidak diterapkan pemicu. Dalam hal ini dikeluarkan Y yang mempertahankan nilai terakhir yang dimilikinya. YN sama dengan YN dikurang 1. Yang kedua, kondisi masuknya yang kedua adalah RS sama dengan 0 dikurang 1. Berarti bahwa suatu pemicu diterapkan pada masuk S atau set. Seperti kita ketahui, hal ini mengeset flip-flop dan menghasilkan keluaran Q bernilai 1. Yang ketiga yaitu kondisi masuknya yang ketiga adalah RS sama dengan 1 dikurang 0. Ini menyatakan bahwa suatu pemicu diterapkan pada masuknya R atau reset, keluaran yang dihasilkan adalah 0. Yang keempat, kondisi masuk RS sama dengan 1 dikurang 1 merupakan masukan terlarang. Kondisi ini berarti menerapkan suatu pemicu pada kedua masukan S dan R pada saat yang sama. Hal ini merupakan suatu pertegangan karena mengandung pertanyaan bahwa kita berupaya untuk memperoleh keluaran Q yang secara serentak dengan 1 dan sama dengan 0. Yang C, rangkaian flip-flop RS. Flip-flop RS atau SR atau reset merupakan dasar dari flip-flop jenis lain. Flip-flop ini mempunyai dua masukan, satu disebut S atau set yang dipakai untuk menyetel atau membuat keluaran flip-flop keadaan 1 dan yang lain disebut R reset yang dipakai untuk mereset atau membuat keluaran berkeadaan 0. Flip-flop RS dapat dibentuk dari dua gerbang NOR atau dua gerbang NAND seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Berikut adalah contoh gambar rangkaian flip-flop RS dengan gerbang NOR. Dan yang di bawahnya adalah rangkaian flip-flop RS dengan gerbang NAND.
Selanjutnya D yaitu flip-flop RS berdata. Perkembangan lebih lanjut dari flip-flop RS adalah clock RS FF masukkan R dan S pada rangkaian RS flip-flop dan disinkronisasikan dengan menambah masukan atau data. Perbedaan cara kerja clock RS FF adalah bahwa flip-flop akan mengalami perubahan seperti pada RS FF menunggu sinyal clock aktif atau logika tinggi, atau keluaran Q pada RS flip-flop tidak dapat segera merespon masukan S dan R sebelum ada masukan clock. Berikut adalah rangkaian flip-flop RS berdata. Flip-flop D. Flip-flop D berasal dari kata data. Flip-flop hanya mempunyai satu masukan yaitu D. Jika flip-flop ini sangat banyak dipakai sebagai sel memori dan komputer, data flip-flop merupakan pengembangan dari SS flip-flop. D flip-flop dikondisikan output terlarang atau tidak tentu, tidak lagi terjadi. Berikut adalah tabel flip-flop D. Selanjutnya F yaitu jenis-jenis rangkaian flip-flop berdasarkan clock-nya. Berdasarkan perilaku atau hubungan input dan output, flip-flop dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain flip-flop RS, flip-flop D, flip-flop JK, dan flip-flop T. Berdasarkan ada atau tidaknya lonceng atau clock, rangkaian flip-flop dapat dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut. Yang pertama lag yaitu rangkaian flip-flop yang tidak mempunyai input sinyal clock. Pada konteks ini output akan beraksi seiring dengan perubahan input. Yang kedua level atau synthesis flip-flop yaitu rangkaian flip-flop yang mempunyai input sinyal clock dan output akan beraksi terhadap perubahan input saat sinyal clock aktif atau bisa saat bernilai 1 atau 0. Yang ketiga gate grade flip-flop yaitu rangkaian flip-flop yang mempunyai input sinyal lock dan output akan beraksi terhadap perubahan input saat sinyal clock berubah dari 0 ke 1 atau untuk tipe positif dan dekat FF atau saat clock berubah dari 1 ke 0. Selanjutnya G flip-flop JK. Nama flip-flop JK berasal dari nama masukan yaitu J dan K. Masukan J dan K disebut masukan pengalian karena menentukan apa yang dilakukan oleh flip-flop pada saat suatu pinggiran pulsa positif tiba. Flip-flop ini juga digunakan untuk mengatasi kelemahan dan flip-flop RS yang tidak mengizinkan keberadaan pemasukan R sama dengan S sama dengan 1, rangkaian flip-flop JD. Berikut adalah rangkaian flip-flop JD. Selanjutnya rangkaian JK. Hal ini terjadi jika lebar pulsa lonceng atau clock lebih besar dari waktu pelaksanaannya. FF waktu yang dibutuhkan keluaran untuk bereaksi terhadap keluaran. Hal ini sering terjadi jika rangkaian di atas mendapatkan J sama dengan 1 dan K sama dengan 1. Hal tersebut dilihat pada diagram perwaktuan atau timing diagram. Berikut adalah gambar kondisi osilasi. Selanjutnya H exit trigger flip-flop. Seperti telah disebutkan di atas, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengembangkan trigger flip-flop. Berikut adalah simbol dari Forcive Ended Trigger JK atau FF berada dalam IC 14109. 2.6 yaitu register dan counter. A. Register. Register merupakan blok logika yang sangat penting dalam kebanyakan dalam istilah digital. Register sering digunakan untuk menyimpan atau sementara informasi biner yang muncul pada keluaran sebuah menteri atau perkodean. Register biner juga membentuk basis bagi beberapa operasi aritmatika yang sangat penting. Sebagai contoh, operasi-operasi komplementasi, perkalian, dan pembagian seringkali diwujudkan dengan menggunakan register. Register adalah kumpulan elemen-elemen memori yang bekerja sama sebagai satu kesatuan unit. Register dapat dibentuk dari logika sekuensial yang terdapat dari flip-flop. Berdasarkan fungsi register terdiri atas register buffer dan register geser. Register buffer berfungsi untuk menyimpan kata digital. Setiap data pulsa clock dapat
input D dari masing-masing FF akan ditransfer kepada Q atau output. Berikut adalah gambar rangkaian buffer D FF yang tersambung dalam rangkaian in serial output shift register. Register buffer terkendali register buffer yang ditambah dengan beberapa gerbang logika berdasarkan AND, OR, dan NOT. Gerbang rangkaian menunjukkan sebuah register buffer terkendali dengan CLR aktif tinggi. Berikut adalah gambar rangkaian register booster terkendali. C. Counter. Counter atau disebut dengan pencacah atau penghitung merupakan rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang diberikan pada bagian masukan. Counter digunakan berbagai operasi aritmatika, pembagian frekuensi, penghitungan jarak atau odometer, perhitungan kecepatan, dan lain-lainnya. Secara umum, counter dibagi menjadi dua jenis. Asynchrone counter pemicunya minimal adalah satu flip-flop yang clock-nya dipicu oleh keluaran flip-flop lain atau dari sumber clock lain. Dan flip-flop pada jenis counter ini tersusun seri, sedangkan counter pemicunya yang dilakukan secara serentak atau hanya dipicu oleh salah satu sumber clock dan flip-flop pada jenisnya. 2.7 Rangkaian aritmatika dan logika. Dalam rangkaian logika atau perjumlahan ini sering disebut adder atau perjumlahan. Adapun fungsi adalah untuk menjumlahkan atau mengurangi, mengali, dan membagi angka-angka biner di mana dalam pelaksanaan dapat dianggap sebagai cara perjumlahan. Berdasarkan cara penggunanya, adder dapat dibagi menjadi all adder, full adder. Yang pertama yaitu rangkaian Hall adder. Hall adder diletakkan sebagai perjumlahan dari bit-bit terendah, less shift a bit. Blok diagram dari sebuah rangkaian Hall adder ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Contohnya pada gambar blok diagram Hall adder. Selanjutnya B. Rangkaian full adder. Sebuah full adder menjumlahkan dua bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan-bilangan biner. Full adder sebagai perjumlahan pada bit-bit selain yang terendah. Full adder menjumlahkan dua bit input ditambah dengan nilai card output dari perjumlahan bit sebelumnya. Output dari full adder adalah hasil perjumlahan atau sum, dan bit kelebihannya adalah card out. Bab 3 penutup. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan dari bab pembahasan di atas, materi teknik digital ini yang pertama memberi pengetahuan tentang sejarah sistem bilangan atau flip-flop dan counter. Yang kedua juga memberi tahu setiap IC merupakan jenis-jenis yang berbeda setiap gerbang logikanya. Yang ketiga mengajarkan bahwa membuat alat elektronik membutuhkan pengetahuan teknik digital, aljabar Bond, aritmatik, dan lain-lainnya. Gerbang logika salah satunya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.